Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua sobat aviasi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Remaja Atmafalah Anugrah Kors PKP 15 Delta dari Pertolongan Kecelakaan Penerbangan Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat pelindung diri atau APD serta cara SOP perawatannya. Apa itu APD? Alat pelindung diri atau APD (Safety Equipment) adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya, sehingga tidak ada terjadinya kecelakaan atau insiden yang berbahaya. Ini untuk contoh alat pelindung diri. Untuk yang pertama, Fireman Helmet SOS Full Guard yang bertujuan untuk melindungi kepala dari bahaya. Yang kedua, Fireman Suit Killfire Nomad 3A yang berasal dari Singapura, yang bajunya adalah tahan panas. Yang ketiga, Safety Shoes Mark Waina yang berasal dari Afrika. Fungsinya adalah melindungi kaki, contohnya untuk melindungi dari paku serta barang-barang tajam yang ada di bawah. Yang keempat, Rechargeable Headlamp yang berfungsi untuk penerangan saat operasi saat gelap. Yang kelima, Fireman Gloves Nomad, yaitu untuk melindungi tangan dari kekuatan nozzle. Yang terakhir adalah masker respiratory double screen, yaitu adalah untuk melindungi pernafasan dari bahaya asap. Berikut cara mengecek kelayakan alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, melihat kondisi helm dengan pengikat masih utuh dan erat, lalu tidak ada bagian yang bolong atau dibilang masih utuh, sehingga kesafetiannya terjamin. Yang kedua, mengecek baju APD dengan resleting masih utuh dan tidak sobek. Yang ketiga, mengecek celana APD dengan kondisi tali strap masih utuh, erat dan tidak sobek. Yang keempat, sepatu masih lentur dan tidak ada bekas lubang terkena paku. Yang kelima, sarung tangan atau glove tidak sobek dan kotor sehingga masih nyaman saat digunakan waktu operasi ataupun pelatihan. Yang terakhir, SCBA. Untuk bagian respirator tidak terjadi kebocoran, lalu masker penutup wajah masih utuh, tidak ada kecacatan di kaca maupun di bagian tabung oksigen. Berikut cara perawatan APD. Yang pertama adalah pakaian alat pelindung diri atau APD. Yang pertama, bilas pakaian dengan air mengalir. Yang kedua, bersihkan kotoran, foam atau bahan kimia yang melekat, lalu disikat dengan menggunakan sabun cuci sehingga benar-benar bersih. Lalu dibilas kembali dengan air bersih. Tiriskan pakaian, kemudian dijemur hingga benar-benar kering. Yang terakhir, lipat pakaian dengan rapi dan letakkan di rak penyimpanan yang sudah tersedia dan simpan di suhu ruangan yang stabil. Yang kedua, kacamata safety atau safety glass. Yang pertama, kacamata safety dijaga keadaannya dengan pemeriksaan rutin yang menyangkut cara penyimpanan, kebersihan, serta kondisinya. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan kacamata safety yang kualitasnya tidak sesuai persyaratan, maka alat safety tersebut ditarik serta tidak dibenarkan untuk dipergunakan. Ketiga, penyimpanan masker harus terjamin sehingga terhindar dari debu, kondisi yang ekstrim, terlalu panas atau terlalu dingin, kelembapan atau kemungkinan tercemar bahan-bahan kimia berbahaya. Setiap manajemen lini harus memiliki catatan jumlah karyawan yang memiliki kacamata safety dan telah mengikuti training. Sepatu safety atau safety shoes. Sepatu safety dijaga keadaannya dengan pemeriksaan rutin yang menyangkut cara penyimpanan, kebersihan serta kondisinya yang oleh manajemen ini. Apabila dalam pemeriksaan tersebut ditemukan sepatu safety yang kualitasnya tidak sesuai persyaratan, maka alat tersebut ditarik serta tidak dibenarkan untuk dipergunakan. Setiap manajemen lini harus memiliki catatan jumlah karyawan yang memiliki sepatu safety dan telah mengikuti training. Lalu yang ketiga, sarung tangan atau gloves. Yang pertama, membersihkan sarung tangan setelah dipakai saat operasi atau pelatihan. Lalu mengecek sarung tangan masih utuh, tidak ada kecacatan dan tahan cairan bahan kimia.
Lalu penempatan dan penyimpanan sarung tangan harus sesuai dan tempat penyimpanan bersih. Yang keempat, pelindung kepala atau safety helmet. Yang pertama, simpan safety helmet di area yang teduh, misalnya disimpan di rak penyimpanan khusus atau rak gantung yang diletakkan di dekat pintu kantor. Yang kedua, bersihkan bagian sel, yaitu cangkang atau bagian luar helm yang keras. Safety helmet dan komponen lain menggunakan kain lembut yang sudah dicelupkan ke dalam air sabun lalu bilas menggunakan air hangat. Yang ketiga, periksa kondisi sel safety helmet. Apakah ada tanda kerusakan, keretakan, pecah, cacat, dan lain-lain. Keempat, periksa komponen dalam sistem suspensi. Apakah ada yang longgar, patah, rusak, dan lain-lain. Disarankan untuk mengganti seluruh sistem suspensi setidaknya setiap 12 bulan. Kelima, ganti safety helmet jika Anda melihat tanda-tanda keausan, kerusakan, penyalahgunaan, atau penurunan performa safety helmet dalam menahan dampak bahaya. Keenam, ganti safety helmet bila sel mengalami perubahan warna, material mengeras dan mudah rapuh, dan penurunan performa sel. Ketujuh, ganti safety helmet jika ada perusakan fisik atau bahkan kerusakan yang tidak terlihat sekalipun, akibat sering terkena jatuhan benda dari atas, benturan, atau bahaya listrik. Yang terakhir, pekerja yang bekerja di lingkungan dengan tingkat paparan sinar matahari, suhu ekstrim, atau bahan kimia harus mengganti safety helmet lebih sering, minimal 2 tahun sekali, daripada pekerja yang berada di lingkungan lain. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.